Orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mentauhidkan, yaitu tauhid rububiyah. Mereka semua meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta alam ini, yang mengurusi alam ini, yang memberi rizki daripada alam ini seluruh makhluk, dan yang mencukupi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dihalalkan mereka darah dan hartanya karena mereka walaupun seperti itu keyakinannya belum dimasukkan ke dalam Islam. Mereka masih dihukumi sebagai kafir musyrik walaupun keyakinannya seperti itu. Sehingga salah besar muslimin yang mengartikan la ilaha illallah dengan arti tidak ada pencipta selain Allah. Karena keyakinan ini ada pada orang-orang kafir dahulu dan sekarang. Yang kedua, orang-orang yang beribadah pada selain Allah, orang kafir dan musyrikin, mereka mengakui bahwa mereka beribadah pada selain Allah. Hanya saja tujuan dan maksud mereka beribadah pada selain Allah, mereka yakini bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah itu sebagai perantara, sebagai wasilah untuk atau agar lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan agar mereka bisa menolong nanti di sisi Allah. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah pada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, sesembahan-sesembahan yang tidak membahayakan mereka, tidak bisa memberikan bahaya pada mereka, dan tidak bisa memberi manfaat pada mereka. Wa yaquluna, mereka mengatakan, musyrikin kafir, haula'i syufa'auna indallah, mereka itu adalah para penolong kami di sisi Allah. Sesembahan-sesembahan itu mereka yakini sebagai penolong di sisi Allah. Ini yang dibatalkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga mereka belum bisa masuk Islam, dan mereka masih dihalalkan darahnya diperangi. Juga firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Di ayat lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku mimma razaqnakum. Infaklah dari apa yang kami rizkikan pada kalian, min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullah, pada hari tidak ada jual beli padanya, wala syafa'ah, tidak ada pertolongan dan tidak ada teman, wal kafiruna humudz zalimun, orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang zalim. Jadi di sini oleh Allah Subhanahu wa taala masih dikafirkan orang-orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan mereka sebagai pemberi syafaat, pemberi pertolongan di sisi Allah. Yang ketiga, jadi itu yang kedua, bahwa mereka orang-orang kafir, musyrikin dahulu dan sekarang meyakini sesembahan-sembahan selain Allah itu bisa menolong mereka atau sebagai penolong
dan supaya menjadi wasilah agar lebih dekat lagi kepada Allah. Sekarang kita masuk ke ini al-qaidatus salisatu, kaidah yang ketiga. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan pada manusia atau menguasai manusia, mutafarriqina fi ibadatihim, yang manusia itu bermacam-macam di dalam ibadahnya. Minhum man ya'budul malaikah, orang-orang kafir musyrik yang diperangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesembahan-sesembahan mereka itu berbeda-beda, bermacam-macam. Di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Ini kaidah ya. Wa minhum man ya'budul anbiya, di antara musyrikin kafir ada yang beribadah kepada para nabi. Wassalihin, dan orang-orang soleh, beribadah pada orang soleh. Nah, kalau di Indonesia mungkin diyakini ibadah pada para wali. Wa minhum, di antara mereka ada yang man ya'budul ahjar, ada orang yang beribadah pada batu. Wal asjar, dan kayu-kayu atau pohon-pohon. Kalau kayu mungkin dibentuk jadi patung. Nah, batu juga ada yang dibentuk-bentuk atau dibiarkan begitu. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamara, di antara manusia ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Ini disebutkan sesembahan-sesembahan mereka. Semuanya dikatakan beribadah, semuanya dikatakan kafir, musyrik. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yufarriq bainahum, Rasulullah tidak membedakan antara yang beribadah pada malaikat, beribadah pada para nabi dan orang soleh, beribadah pada batu dan kayu, atau beribadah pada matahari dan bulan. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kaidah yang ketiga ya. Berarti kurang satu lagi. Kaidah ketiga yang harus kita pahami, karena ini penting dan ini banyak terjadi di lingkungan kita. Nah, mereka merasa masih muslimin, masih mukminin, sementara terjatuh pada perkara-perkara yang membatalkan Islamnya. Perkara ketiga, kata beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa ila unasin, beliau diutus pada manusia, minal musyrikin, dari kalangan musyrikin, minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat atau beribadah pada malaikat. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang beribadah pada matahari dan bulan. Wa minhum man ya'budul asnam wal ahjar wal asjar, di antara mereka ada yang beribadah pada berhala-berhala, batu-batu dan pohon-pohon. Wa minhum man ya'budul auliya, di antara mereka ada yang beribadah pada para wali, wassalihin, dan orang-orang saleh. Nah, wa hadza min qabhis syirki. Nah, ini merupakan bentuk celaan kepada atau kejelekan dari kesyirikan.
Di antara bentuk kejelekan kesyirikan itu apa? Anna ashabahu, bahwa pelakunya la yajtami'una ala syai'in wahidin, tidak bersatu kepada satu sesembahan. Musyrikin atau syirik itu mempunyai banyak Tuhan. Bahkan ketika Fathu Mekah ya, tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah menghancurkan 360 Tuhan. Nah, di sekitaran Ka'bah saja, yang mengelilingi Ka'bah saja. Mereka orang-orang di antara bentuk kejelekan syirik, mereka tidak bersatu dalam satu sesembahan. Bihilafil muwahhidin, beda dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Fa inna ma'budahum wahidun subhanahu wa ta'ala. Orang mentauhidkan Allah atau muwahhidin, sesembahan mereka itu satu. Nah, Allah berfirman, a'arbabun mutafarriquna, apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam, khairun, itu lebih baik, amillahu al-wahidul qahhar, atau Allah yang maha satu, yang maha menguasai. Ma ta'buduna min dunihi, mereka tidak beribadah pada selain Allah ya, illa asma'an sammaitumuha, kecuali mereka hanya menyembah Tuhan-Tuhan yang namanya mereka bikin sendiri. Kalau Allah kan nama dari Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, diterangkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka sendiri yang memberi nama. Nah, famin salbiyatis syirki wa abatilihim, maka di antara kerusakan syirik ya, kerusakan syirik, anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim, bahwa pelaku kesyirikan atau yang disebut dengan musyrik, kalau jamak musyrikun, itu berbeda-beda beribadahnya. Ada Tuhan angin mungkin, ada Tuhan air, ada Tuhan padi ya. Apa Dewi siapa? Dewi Sri. Nah, kalau laki dewa ya, dewa angin, dewa matahari, dan banyak dewanya, dewa dewi. Dan ini bentuk kejelekan dari musyrikin, kebatilan daripada musyrikin, sehingga mereka di dalam beribadah berbeda-beda. Mungkin juga sesajinya beda-beda. Kalau untuk matahari makanannya ini, sesembahannya mungkin. Kalau untuk dewa padi apa biasanya? Engkong ditaruh di, atau sesajian yang ditaruh di sawah-sawah itu sebelum apa? Panen. Nah, sebelum panen dikorbankan dulu sesaji-sesajinya untuk mengharapkan keselamatan dan untuk menghindarkan bahaya-bahaya. Sampai di zaman kita, zaman yang dibilang modern itu, masih kita menyaksikan penyembahan-penyembahan atau persembahan-persembahan pada selain Allah. Ketika keluarganya mulai ada terkena gangguan-gangguan, mereka segera bikin jenang merah yang disebut dengan jenang apa namanya? Apa? Sengkolo ya. Sengkolo, sengkalan. Jadi jenangnya, berasnya kasih gula merah jadi merah, kemudian kasih putih di tengahnya.
Maunya itu perkawinan antara sel telur dan sel sperma. Kemudian manusia maunya dikembalikan ke aslinya, ke fitrahnya. Kemudian mereka diadai piring, dikasih tetangga-tetangga untuk menyelamatkan keluarganya dari gangguan Sang Bathara Kala. Apa Sang Bathara Kala? Nah, ini masuk bersembahan atau penyembahan kepada selain Allah. Kalau sudah jelas seperti ini, tidak boleh dimakan makanan yang dipersembahkan pada selain Allah. Demikian juga cara-cara ibadahnya mereka beda-beda. Nah, cara beribadah mereka beda-beda, ngarang sendiri-sendiri. La yajma'uhum dobitun, mereka tidak bersatu dalam satu cara. Li'annahum la yasiru ala aslin, karena mereka tidak berjalan di atas satu dasar. Bahkan dasarnya mungkin mereka bikin-bikin, ngarang sendiri dasarnya. Wa innama yasiruna ala ahwaihim, mereka berjalan di dalam beribadah itu berdasarkan nafsu-nafsu mereka. Wadi ayatil mudallilin, dan mereka berdasarkan atau berjalan di atas dasar-dasar yang menyesatkan atau anggapan-anggapan yang menyesatkan dari mereka sendiri. Fataksuru tafarruqatihim, maka banyaklah golongan-golongan mereka. Daraballahu mathalan rajulan, Allah Subhanahu wa taala membuat suatu permisalan, yaitu seorang laki-laki, fihi suraka'u, seorang laki-laki yang mempunyai suraka. Nah, mutanakisuna, mereka mempunyai tuan-tuan. Kalau sebagai di Indonesia mungkin pembantu, atau mempunyai seorang budak mempunyai tuan-tuan yang banyak. Satu orang mempunyai tuan-tuan yang banyak. Warajulan salaman lirajulin, dan ada seseorang yang menyerahkan diri pada satu orang saja, satu tuan. Nah, bosnya satu misalnya. Hal yastawiyani masalah, kata Allah, apakah keduanya sama? Orang yang mempunyai sekian banyak bos, yang masing-masing bos itu punya kemauan sendiri-sendiri, dengan satu orang yang punya satu bos. Allah bertanya, hal yastawiyani masalan, apakah dua orang ini sama? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun. Hanya saja kebanyakan mereka itu tidak faham, tidak mengerti. Falladzi ya'budullaha wahdahu, adapun orang yang beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah, mathalul mauluki alladzi yamliku syahsun wahidun, seperti orang yang dikuasai oleh satu orang, atau seperti orang yang mempunyai satu tuan saja, bosnya satu, sehingga fokus kepada satu bos ini. Dia senang bersama satu tuan karena satu tuannya ini dia tahu satu kemauannya. Dia hafal kemauan tuannya ini, apa yang dimaukan oleh tuannya. Tapi kalau tuannya banyak, itu kemauannya ya banyak. Satu orang tadi bingung. Bisa jadi masing-masing tuan mempunyai kemauan yang berbeda-beda. Ya'rifu maqasidahu, orang yang punya satu tuan tadi mengerti tujuan, maksud-maksud dari tuannya. Wa ya'rifu matalibahu, dia kenal apa yang diinginkan. Wa yartahu ma'ahu, dia
senang bersamanya. Nah, lakin al-musyrik, tapi orang musyrik, mathalul ladzi lahu iddatu malikina, seperti orang yang mempunyai banyak malik, mempunyai banyak tuan. Ma yadri man yurda minhum, dan dia tidak tahu apa yang diinginkan, apa yang diridhoi oleh masing-masing tuannya. Kullu wahidin lahu hawa, masing-masing tuan punya kemauan, punya hawa. Wa kullu wahidin lahu talabun, masing-masing tuan mempunyai keinginan. Wa kullu wahidin lahu rubah, masing-masing mempunyai apa yang dia harapkan. Kullu wahidin yuriduhu ayyatiya indahu, masing-masing menginginkan dia, orang tadi, mendatangi dirinya. Bagaimana kalau punya 5 tuan menginginkan datang satu waktu? Begitu Allah mempermisalkan. Nah, tapi kata Allah tadi, kebanyakan manusia itu juga belum paham, gak bisa ngerti, sehingga mereka masih bersikukuh di atas kesyirikannya, beribadah pada selain Allah, minta pada selain Allah, berdoa pada selain Allah. Mereka yakini sebagai wasilah, sebagai perantara. Walihada qala subhanahu wa ta'ala, dari itu Allah mengatakan, daraballahu masalan rajulan fihi suraka mutanakisun, mereka, Allah membuat permisalan seseorang yang mempunyai banyak tuan, yakni yamlikuhu iddatu ashos, seseorang yang dimiliki oleh banyak orang. Seseorang dimiliki oleh banyak orang. La yadri man yurda minhum, yang dia tidak tahu siapa yang paling dia ridhoi. Wa rajulan salaman li rajulin, dan Allah membuat permisalan seorang yang menyerahkan diri pada satu orang saja. Malikuhu sahsun wahidun, pemiliknya satu orang, tuannya satu orang, yang dia senang bersamanya, ridho bersamanya. Hadza mathalun daraballahu lil musyrik walil muwahhid. Begitu Allah membuat permisalan antara orang musyrik dan orang muwahhid. Nah, sehingga kadang punya satu masalah kecil, datang ke punden sana, katanya yang jaga kunci ini harus begini. Kemudian karena enggak beres, datang lagi ke punden yang lain, yang sana beda lagi, belum beres juga masalahnya, datang lagi ke yang sana, akhirnya enggak selesai-selesai. Nah, fal musyrikuna, maka orang-orang musyrik, mutafarrikun fi ibadatihim, orang musyrik dahulu sampai sekarang itu berbeda-beda ibadah mereka. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahum, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Walam yufarrik bainahum, tidak dibedakan. Qatalal wasaniyin, Rasulullah memerangi wasani. Wasani itu penyembah berhala, batu-batu, patung-patung, kayu-kayu tadi, itu wasani. Wa qatalal yahuda wan nasara, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi Yahudi dan Nasara. Karena Yahudi ini menuhankan Uzair. Mereka mengatakan Uzair itu putranya Allah. Wan nasara diperangi oleh Rasulullah karena mereka dikafirkan oleh Allah karena mengatakan Isa putra Allah. Qatalal majusa, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi Majusi. Karena Majusi mengatakan, meyakini ada dua Tuhan, Tuhan baik dan Tuhan gelap, Tuhan jelek, Tuhan terang dan Tuhan gelap, Tuhan baik dan Tuhan jelek. Maka itu kesyirikan dan diperangi oleh Rasulullah SAW.
Qatala jami'al musyrikin, maka Rasulullah SAW memerangi semua musyrikin. Wa qatala alladzina ya'buduna al-malaika, Rasulullah juga memerangi orang yang beribadah pada malaikat. Wa qatala walladzina ya'buduna al-auliya, Rasulullah juga memerangi orang-orang yang beribadah pada para wali, as-solihin, wali orang-orang soleh. Nah, lam yufarriq bainahum, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan penyembah kuburan, penyembah batu, penyembah kayu, nah, penyembah api, semua diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadha fihi, maka ini raddun 'alal ladzina yaqulun, ini adalah bantahan terhadap orang yang mengatakan alladzi ya'budus sanama, orang yang menyembah berhala, laisa mathalul ladzi ya'budu rajulan sholihan, orang yang menyembah berhala itu tidak sama dengan orang yang beribadah pada orang soleh. Kami kan datang pada orang soleh, datang pada para wali. Nah, kalau mereka kan mendatangi batu, mendatangi kayu-kayu, menyembah api. Kami mendatangi orang soleh. Wa malakan, kami beribadah pada malaikat. Minal malaika. Malaikah itu jamak dari malakan. Li'anna haula'i, karena mereka itu yang menyembah berhala, ya'budu ahjaron, menyembah, ya'buduna ahjaron, menyembah batu-batu, wa asjaron, menyembah kayu-kayu, wa ya'buduna jamadat, menyembah, beribadah pada benda-benda mati. Wa ammal ladzi ya'budu rajulan sholihan wa waliyan, sedangkan orang yang beribadah pada orang soleh, beribadah pada para wali, min auliyaillah, dari wali-wali Allah, laisa mathalul ladzi ya'budul asnam, tidak sama dengan orang yang beribadah pada berhala. Nah, ini apa namanya? Syubhat, kerancuan. Nah, masa kami disamakan dengan penyembah berhala? Yang kita datangi kan para wali ini. Ini para malaikat yang kita minta. Orang-orang soleh disamakan dengan penyembah patung-patung. Nah, jahat betul itu yang menyamakan. Itu bukan kejahatan, itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka semua disamaratakan karena beribadah pada selain Allah. Kenapa mereka lontarkan syubhat ini? Wa yuriduna bidzalika, mereka maukan dengan itu, annal ladzi ya'budul kubura, bahwa orang-orang yang beribadah pada kuburan al-an, sekarang ini, yakhtalifu hukmuhu, hukumnya berbeda. Anil ladzi ya'budul asnam, orang yang minta pada kuburan bedalah dengan orang yang menyembah berhala. Nah, padahal berhala itu sendiri berasal dari orang mati. Dulu zaman Nabi Nuh asalnya itu mereka orang-orang soleh yang dipatungkan. Orang solehnya dipatungkan, kemudian mereka beribadah pada patung orang soleh tersebut. Itu sejarah manusia menyembah berhala. Cuma muslimin sekarang yang kadang minta pada kuburan-kuburan juga mereka membeli fotonya, karena kadang kuncennya itu jualan foto-foto walinya itu. Punya galeri di
sekitarannya. Dijual, kemudian dibeli, ini ditempel di kamarnya supaya ibadahnya lebih khusyuk lagi kalau mengingat wali ini. Sama, itu persis dengan yang diusulkan syaitan kepada umatnya Nabi Nuh ketika orang-orang soleh dari umatnya Nabi Nuh itu meninggal bersamaan dalam 1 tahun. Yaguth, Ya'uq, Nasr, di surat Nuh ya. Fala yukfaru, maka mereka inginnya agar mereka tidak dikafirkan. Wala yu'tabaru amaluhu hadza syirkan, dan supaya mereka maunya itu supaya amalan mereka itu jangan dibilang syirik. Wala yajuzu qitaluhu, dan jangan diperangi. Itu maunya agar dilestarikan. Agar dilestarikan. Sekarang kita masuk fanaqulu, maka kita katakan, kata beliau Syekh Shalih Fauzan. Ini nomor 9, ini menjelaskan nanti tentang dalil masing-masing. Ada orang nyembah malaikat, nyembah batu, nyembah matahari, nyembah orang-orang soleh, nyembah para wali. Ini dalilnya 9, 10 dan seterusnya. Cuma tadi pembahasan masalah subuhatnya tadi ya. Subuhat dari orang-orang musyrikin yang mengatakan jangan disamakan antara penyembah berhala dengan penyembah orang soleh, penyembah para wali. Fanaqulu, maka kita katakan, Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum. Kita bantah mereka, kita jawab mereka bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan. Bal i'tabaruhum musyrikin kulluhum. Bahkan semua dianggap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai musyrikin. Penyembah batu, penyembah kayu, penyembah berhala, penyembah para nabi, penyembah para wali, penyembah malaikat, semuanya sama. Wastahalla dima'ahum, dan mereka masih dihalalkan darahnya. Wa amwalahum, dan dihalalkan hartanya. Walam yufarriq bainahum, tidak dibedakan mereka. Walladzina ya'budunal masih, orang yang beribadah pada Al-Masih. Masih ini siapa? Isa alaihissalam. Wal masihu Rasulullah. Wal masihu Rasulullah. Sementara Al-Masih itu Rasulullah, utusan Allah, bukan Tuhan. Wa ma'a hadza qatalahum, dari itu mereka tetap diperangi. Padahal mereka menyembah Al-Masih, dan Al-Masih di sini Rasul, artinya menyembah para nabi tadi. Orang Nasrani ini menyembah nabi atau beribadah pada nabi, minta-minta pada nabi, meyakini Isa itu sebagai Tuhan. Maka oleh Rasul diperangi. Wal Yahudu, demikian juga Yahud, ya'budu Uzair, beribadah pada Uzair. Wa huwa min anbiya'ihim, dan beliau ini Uzair ini termasuk nabi-nabi Allah. Ini berarti menyembah siapa? Beribadah pada nabi. Di samping nanti akan dibawakan dalil-dalilnya. Au min salihihim, atau Uzair itu termasuk orang-orang soleh mereka. Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yufarriq bainahum, Rasul tidak membedakan mereka. Fasyirku, maka kesyirikan, la tafriqa fihi, maka kesyirikan itu tidak dibedakan padanya. Bainaman ya'budu rajulan salihan, antara orang yang beribadah pada orang soleh, au ya'budu sanaman au hajaron, tidak dibedakan dengan
penyembah berhala atau batu atau kayu-kayu. Li'anna syirka, karena kesyirikan, huwa ibadatu ghairillahi, karena syirik itu artinya beribadah pada selain Allah. Kainan mangkana, siapapun yang disembah, yang diibadahi, makhluk terdekat pun itu masuk syirik. Siapa? Para malaikat. Nah, walihada yaqulu, dari itu Allah mengatakan wa'budullaha, ibadalah kepada Allah saja, wala tusyriku bihi syai'an, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. An-Nisa 36. Syai'an, sesuatu di sini nakiratun, bentuknya umum. Karena umum fi siyakin nahi, kalau umum dalam bentuk nahi, larangan. Nah, nakirah dalam bentuk larangan itu nama bersifat umum. Ta'ummu kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Ta'ummu kullu man asyraka ma'allah, meliputi semua orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jal. Minal malaikati, apakah itu malaikat, war rusul, para rasul, wassalihin, wal aulia, wal ahjar, wal asjar. Semua ini masuk syai'an. Jangan kamu menyekutukan Allah pada sesuatu, baik itu benda mati atau benda hidup, para malaikat, orang soleh, para wali, berhala-berhala, batu, kayu. Nah ini maka tetap salah subuhat mereka, kerancuan mereka yang minta agar kita tidak menyamakan antara yang ibadah kepada kuburan, minta-minta di kuburan, nah, meyakini bahwa yang di kuburan itu masih bisa menolong, membantu permasalahannya, bisa berbuat di alam nyata, itu ibadahnya. Mereka bukan sholat 5 waktu di sana, bukan, tapi minta, memohon, itu termasuk ibadah. Yang itu adalah kesyirikan. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya waqatiluhum hatta la takuna fitnatun. Allah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, perangi mereka hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada fitnah di dunia ini. Artinya sampai manusia itu mentauhidkan Allah, sampai hilang fitnah, yaitu kesyirikan. Ayat dalilu ala qitalil musyrikin, maksudnya ayat ini dalil wajibnya memerangi musyrikin, min ghairi tafrikin, tanpa dibedakan, bainahum, hasaba ma'budatihim, apapun bentuk peribadatan mereka atau apapun bentuk yang mereka ibadahi, siapapun yang mereka ibadahi dari selain Allah, mereka itu musyrik yang diperintah oleh Allah untuk diperangi, bukan malah dipentaskan festival. Nah, qauluhu ta'ala waqatiluhum, Allah mengatakan perangi mereka, wa hadza amun, ini umum, likullil musyrikin, meliputi seluruh musyrikin. Lam yustathna ahadan, tidak ada yang dikecualikan. Tsumma qala hatta la takuna fitnah, kemudian Allah mengatakan sampai tidak ada fitnah. Wal fitnatu asyirku, fitnah yang dimaksudkan di ayat ini adalah syirik. Aila yujadu asyirka, sampai tidak terwujud kesyirikan. Ini yang dikatakan sampai kapan sih perang itu? Sampai kapan jihad itu? Ya sampai di dunia ini tidak ada kesyirikan. Kalau kita di Indonesia, apakah kesyirikan itu
sudah tidak ada. Malah kenyataannya makin banyak. Wali dulu masih 9 ya yang diminta-minta didatangi. Sekarang bertambah. Bukan malah hilang, malah bertambah. Wa hadza amun ayu syirkin, ini umum mencakup semua kesyirikan. Sawaun asyirku fil auliya, sama saja apakah kesyirikan terhadap para wali, wassalihin, dan orang-orang soleh. Nah, kalau wali itu biasanya ditulisi di kuburannya ditulisi wali siapa namanya. Kalau yang nggak jelas itu orang soleh, mereka tulisi kuburan mbah siapa. Kemudian diadakan di sana ritual-ritual peribadatan. Au bil ahjar, atau batu-batu, au bil asjar, atau kayu-kayu, au bisyamsi, au bil qamar, meliputi juga matahari dan bulan, semua syirik yang wajib diperangi. Wa yakunu dinu kulluhu lillah, sampai semua manusia itu ini apa kata Allah? Wa yakunu dinu kulluhu lillah, sehingga semua amalan untuk Allah saja. Amalan yang datang dari Allah dan diridhai oleh Allah, dikerjakan karena Allah, mencocoki ajaran Allah. Nah, takunul ibadatu kulluhu lillah, sehingga menjadi ibadah itu semuanya untuk Allah. Laisa fiha syarikatun, ibadah itu tidak mengandung kesyirikan. Li ahadin, mengandung sekutu kepada siapapun. Kainan mangkana, siapapun orangnya. Fala farqa, maka tidak dibedakan baina syirki bil auliya wassalihin au bil ahjar au bil asjar au bis syayatin au ghairihim. Sekali lagi beliau katakan semua kesyirikan, apakah dengan para wali, orang soleh, batu-batu, kayu-kayu, syaitan, atau selainnya. Nah, nomor 10. Apa tadi nomor 10? Ini. Wa dalilu syamsi wal qamar, dalil bahwa ada manusia itu beribadah pada matahari dan bulan, yaitu firman Allah, wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah. Ayat apa ini? Ayat kauni. Nah, di antara ayat-ayat Allah adalah al-lailu, malam, wan naharu, siang, wasyamsu wal qamaru, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah kalian sujud pada matahari dan bulan. Fussilat 37. Nah, penjelasannya di sini kata beliau, dalla, menunjukkan ayat tadi Fussilat 37 tadi, ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi wal qamar. Ayat tadi menunjukkan bahwa di sana ada orang yang sujud pada matahari dan bulan. Kalau dulu Sabak, kaum Sabak yang dipimpin oleh Ratu Bilqis, yang diperangi oleh siapa? Nabi Sulaiman. Walihada naha. Nah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang anis salati inda tulu'is syamsi, maka itu dari Rasulullah melarang muslim salat ketika terbit matahari, karena khawatir nanti seperti penyembah matahari. Wa inda ghurubiha, dan ketika tenggelamnya. Kenapa dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Saddan lidzari'ah, dalam rangka menutup celah atau preventif.
Li'anna hunaka man yasjudu lisyamsi, karena di sana ada orang yang sujud kepada matahari. Inda tulu'iha, ketika terbit. Wa yasjudu laha inda ghurubiha, dan sujud pada matahari ketika tenggelam. Fanahaina, maka kita dilarang an nusalliya fi hadainil waqtaini, kita dilarang sholat di waktu ini. Inda tulu'iha wa in kanatis sholatu lillah, walaupun sholatnya ikhlas karena Allah, itu dilarang. Lakin lamma kana fis sholati fi hadzal waqtu musabihatun li fi'lil musyrikin, dilarangnya karena amalan ini atau sholat ini di waktu ini menyerupai perbuatan musyrikin. Nah, muni'a min dzalika saddan lidzari'ah, dilarang sebagai preventif. Alladzi tufdha ila syirki, karena itu menyeret pada kesyirikan. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam jaa bin nahyi anis syirki, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah dengan membawa larangan dari berbuat syirik, wasad dan dari ahu, dan Rasul mencegah sebelum terjadinya juga, dilarang dan dicegah sebelum terjadi. Al mufdiyah ilaihi, yang menyeret pada kesyirikan tersebut. Nah, ini insyaallah bahasan kita pagi ini sampai kepada apa tadi? Penyembah matahari dan bulan, beribadah pada matahari dan bulan. Nanti berikutnya insyaallah akan kita bahas penyembah para malaikat, penyembah para nabi, nah, penyembah orang-orang saleh. Nah, penyembah orang-orang saleh, kemudian penyembah batu dan kayu-kayu, itu dibahas secara jelas berdasarkan ayat-ayat ini. Wa dalilul ahjar wal asjar, dalil dari Al-Quran bahwa ada orang yang menyembah batu dan pohon. Semua jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada mereka. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita dan kita ditakdirkan menjadi hamba-hamba yang mentauhidkan Allah, menjauhkan dari segala kesyirikan yang nampak maupun yang sembunyi. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.